Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 5 strip 1, yaitu mengenai ekspresi boolean dan konstruk atau bentuk if else. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama mendeklarasikan, memulai dan menggunakan variabel boolean, membandingkan ekspresi boolean menggunakan operator relasional, membuat pernyataan if, membuat konstruk if else atau bentuk if else, dan yang terakhir yaitu membandingkan string. Kita mulai dari yang pertama yaitu mengenai making decision atau mengambil keputusan. Sejauh ini dalam materi sebelumnya Anda telah mengenal berbagai jenis data yang didukung dalam Java ya. Boolean adalah salah satu jenis data lain dalam Java yang membantu menambahkan logika ke suatu program. Jenis data ini membantu dalam mengambil keputusan. Misalnya ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah mobil di persimpangan jalan ya. Cara apa yang sebaiknya saya pilih? Mau belok kiri atau belok kanan? Seperti itu kalau mau mengambil keputusan. Ilustrasinya. Jadi misalnya ini saat Anda sedang berkendara ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus ya. Kemudian Anda berhenti di persimpangan dan kini Anda harus mengambil keputusan logik ya. Jika saya belok ke kiri, apakah saya bisa sampai ke kampus? Jika saya lurus saja, apakah saya bisa sampai ke kampus? Dan jika saya belok ke kanan, apakah saya juga bisa sampai ke kampus? Hanya ada dua jawaban untuk masing pertanyaan ini ya atau tidak ya. Jadi ya atau tidak. Pada dasarnya sama seperti dalam Java, di mana boolean akan memberitahu kursus terbaik atau program kursus terbaik yang sebaiknya diambil. Dalam Java, nilai untuk jenis data boolean adalah true dan false, bukan yes dan no. Jadi true dan false ya, kalau di booleannya di Java bukan yes dan and no atau yes dan no. Anda menyatakan jenis data boolean dengan menggunakan kata kunci boolean. Contohnya menggunakan jenis data boolean dalam Java seperti ini ya. Nilai variabel boolean ditampilkan sebagai true atau false. Seperti ini. Ini adalah kelas utamanya. Kemudian ada tipe data boolean. Nama variabelnya pass, large venue, dan grade. Ini mendeklarasikan variabel bertipe data boolean. Kemudian masing-masing diberi nilai atau value. Pass-nya sama dengan true, kemudian large venue-nya false, grade-nya sama dengan pass ya. Ya, jadi grade ini nanti nilainya sesuai dengan pass ini ya. Ini true, false, ini adalah nilai yang diambil dari pass nanti ini, yaitu true. Kemudian ditampilkan itu akan mencetak nilai variabel boolean seperti apa nanti ya itu ya, printline-nya. Skenarionya jenis data boolean. Bagaimana jika Anda mengendarai mobil yang memiliki sistem GPS terinstall yang berjalan pada Java? Sebelum meninggalkan rumah, Anda meminta sistem GPS untuk membawa Anda ke sekolah. Kode sederhana apa yang akan Anda tulis untuk membantu memutuskan jalan yang akan diambil? Seperti ini. Mari kita mulai main string ax ini ya. Museum untuk string. Tipe data string. Nama variabelnya left, strike, dan right ini ya. Ini lurus, ini kanan, ini kiri. Ini kiri, ini kanan, ini nanti kalau lurus ke gym malahan ya. Nah, sekarang tinggal tujuannya kemana. Tipe data is left. Tipe data boolean, variabel is left. Tipe datanya boolean, ini false. Kemudian ada variabel is strike ya. Tipe datanya boolean, true. Kemudian kalau is right, tipe data boolean nilainya false. Ya. Jadi nanti ada pencetakan go straight ahead ini ya. Ya. Jadi yang strike ini ya, true. Yang true yang akan dijalankan nanti. Ekspresi dan variabel. Sekarang kita akan membahas mengenai ekspresi dan variabel. Ekspresi matematika dapat
dicetak atau ditetapkan ke variabel in atau double. Contohnya seperti ini, sistem out println langsung 2 tambah 2, atau sebuah variabel X tipe datanya integer sama dengan 2 tambah 2. Nilainya nanti sama itu. Contoh yang berikutnya yaitu sistem out println X. Ini dibandingkan, compare ini sebenarnya. 5, boolean is 5 sama dengan X, apakah sama dengan 5? Dan gitu ya. Jadi kalau X-nya nanti benar-benar sama dengan 5, is 5-nya itu akan true. Nanti. Kaitannya dengan tanda sama dengan 2 itu adalah equality dan assignment. Ya. Jadi kalau tanda sama dengannya 2 adalah operator relasional. Operator ini menguji apakah kedua sisi ekspresi itu setara, equality ya, dengan satu sama lain. Tapi kalau ekspresi assignment nanti beda lagi ya. Jadi kalau sama dengan yang 2 itu membandingkan ya, apakah sama dengan ya, equal ya, sama dengan satu sama lain ya, setara. Hasilnya apa? Ekspresi boolean ini mengembalikan nilai true atau false. Jadi seperti ini ya. Ini bukan X diberi nilai 5, tapi X apakah setara dengan 5? Seperti itu. Beda dengan seperti yang tanda sama dengan tunggal ini ya. Jadi harap dibedakan ya. Tadi tanda sama dengan 2, kemudian tanda sama dengannya tunggal, itu adalah assignment, operator penetapan ya. Jadi operator ini menetapkan nilai untuk variabel. Nilai variabel boolean itu dapat ditetapkan nilai apapun yang dihasilkan oleh ekspresi boolean. Seperti ini, in X sama dengan 4 artinya tipe data integer. Untuk variabel X yang bertipe data integer ini diberi nilai value 4 awalnya ya. Sedangkan tipe data is 5, variabel is 5 tipe data boolean itu diberi nilai nanti apakah X itu sama dengan atau setara dengan 5 ya. Jadi kalau mau membandingkan, compare itu ya, membandingkan dalam hal mengetahui kesetaraannya atau ekualitasnya, kesamaannya dengan sama dengannya 2. Tapi kalau mau memberi nilai sebuah variabel itu sama dengan 1. Ya. Seperti ini. Nilai dalam ekspresi boolean itu sendiri. Bagaimana kita gunakan tanda sama dengan 2 untuk menguji kesetaraan di antara nilai primitif. Ekspresi boolean dapat berisi variabel atau nilai berkode keras atau hardcore. Contohnya ini ada variabel res1 tipe datanya boolean. Itu nanti apakah sama 24 itu sama dengan 15? Ini mestinya false nih jawabannya. False gitu ya. Kemudian kita cetak print ini nanti false hasilnya. Kemudian ada variabel value 1 dan value 2, masing-masing tipe datanya integer, diberi masing-masing nilai untuk value 1 15, value 2 24. Kemudian ada variabel res2 tipe datanya boolean sama dengan value 1 sama dengan value 2. Dan ini juga tipe data variabel res2 tipe datanya boolean itu nanti berisi true atau false. Kalau dilihat, apakah value 1 sama dengan value 2? 15 sama 24. Mestinya false ya, sama ya. Jadi ini nanti false dan false hasilnya itu ya. Kedua ekspresi di bawah ini memberikan hasil yang sama jika nilai 1 dan nilai 2 atau value 1 dan value 2 ini menyimpan nilai yang sama, ekspresinya akan menghasilkan true pastinya ya. Sebaliknya, jika tidak, ekspresi akan menghasilkan false seperti tadi. Ini hasilnya nanti false semua gitu ya. Kita masuk ke operator relasional. Gunakan operator relasional dalam ekspresi boolean yang digunakan untuk mengevaluasi pernyataan if else. Ini adalah beberapa operator relasional, ada kondisi dan operatornya seperti apa, kemudian contohnya seperti apa. Kondisinya sama dengan is equal to, operatornya apakah sama dengan ya equal to ya, sama dengan double ini ya. Operator relasional. Kemudian ini integer sama dengan i sama dengan 1. Ya, diberi nilai i, nilai variabel i bertipe data integer diberi nilai 1. Kemudian berikutnya ada
apakah I sama dengan 1 atau apakah I itu equal to atau nilainya sama dengan angka 1 kan gitu ya. Tidak sama dengan yang kedua is not equal to, tanda seru sama dengan ini lambangnya. Seperti ini penulisannya, apakah I tidak sama dengan 1, nanti is less than, kurang dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, saya yakin sudah dipahami pada saat algoritma dan pemrograman dulu ya. Contohnya berikutnya yang mengenai operator relasional. Catatannya gunakan tanda sama dengan untuk membuat assignment atau penetapan dan gunakan tanda sama dengan double ini untuk membuat perbandingan dan menghasilkan boolean ya. Jadi ini kelas utamanya A10B20. Nah, dari sini sistem out Finland, apakah A sama dengan 20? Ini false. Apakah A tidak sama dengan, ya ini true nanti pasti ya. Apakah A lebih besar B? Nah, ini false. Ini A lebih kecil, ini true. B lebih besar sama dengan A, lebih besar ya. Ini true. B lebih kecil, false. Ini hasilnya ya. Untuk nilai primitif itu sama dengan 2 itu memeriksa pengujian kesetaraan. Di latihan 1 import dan open atau buka project if else-x ini ya, modifikasi validity.java untuk menerapkan hal-hal seperti ini ya. Meminta pengguna memasukkan usia, menyatakan variabel boolean driving under age, memulai driving under age ke false, menulis ekspresi boolean untuk memeriksa apakah usia yang dimasukkan oleh pengguna kurang dari atau sama dengan 18 dan atur driving under age ke true. Cetak nilai driving under age. Berikutnya mengenai pernyataan bersyarat atau conditional statement. Pernyataan bersyarat memungkinkan kita memilih pernyataan mana yang dijalankan selanjutnya. Keputusan ini didasarkan pada ekspresi boolean atau kondisi yang mengevaluasi ke true atau false. Pernyataan bersyarat dalam Java adalah pernyataan if else, dan pernyataan switch. Memahami pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean yang diikuti oleh satu atau beberapa pernyataan. Sintaknya seperti ini ya, if dalam kurung. Jadi ada beberapa kondisi jika itu sama dengan true atau benar. Ini adalah berupa ekspresi boolean ya. Maka akan dikerjakan, statement ini akan dikerjakan jika memang boolean ekspresinya bernilai true. Jika tidak, nanti akan mengerjakan langsung di luar kalang ini ya, kurung ini. Kita lihat secara diagram untuk memahami pernyataan if. Ini ada decision ya bentuknya ya, flowchart ya, masih ingat. Ekspresi boolean harus mengevaluasi ke true atau ke false ya, ke true atau ke false. Jadi kalau true nanti akan melanjutkan ke statement berikutnya, kalau ke false dia akan melompati statement tersebut dan melanjutkan lagi di sini ya. Contohnya menggunakan ekspresi boolean dalam pernyataan if seperti tadi ya, variabel-variabel ini berisi tujuan-tujuannya ya, jika ke kiri museum, jika lurus itu gym ya, jika ke kanan restoran. Kemudian kita menggunakan ekspresi boolean if ini dalam statement if left sama dengan gym ya. Jadi artinya left itu kalau memang gym, maka dia akan nyetak tulisan turn left ya, belok kiri ya. Tapi ternyata kan tidak ya. Karena left itu bukan gym tapi museum. Sehingga dia tidak akan dikerjakan, turn left-nya tidak akan muncul ini di layar. Nah, dia lanjut ke yang berikutnya lagi. Ada kondisi lagi ya dalam if ini ya. Apakah strike sama dengan gym? Jika iya, nanti ini kemudian lurus atau ambil jalan lurus ke depan ya. Karena strike memang sama dengan gym, maka akan tercetak tulisan drive strike gitu ya. Kemudian masih adalah tuh lagi ekspresi boolean dalam pernyataan if ini, if strike sama dengan gym, maka akan mencetak belok kanan. Dan ternyata karena
Rek itu bukan sama dengan gym tapi restoran, dia tidak akan terjadi apa-apa di sini, tidak akan dikerjakan ini, dia akan ke bawah ini ya. Jadi yang akan dieksekusi hanya yang kotak ini ya. Jadi blok ini yang akan dijalankan nanti. Menjalankan blok kode. Yang pertama, blok kode tidak diperlukan agar satu pernyataan dapat dijalankan oleh pernyataan if. Contohnya seperti ini ya. The variable days in Feb sama dengan 28 nilainya. Variabel ini tipenya integer ya. If is lab year, ini hanya pernyataan ini yang dikerjakan ya. Ya. Karena tidak ada blok kodenya ya. Jadi hanya days in Feb sama dengan 29 ya. Jika is lab year ya. Kemudian mencetak ini pun sebenarnya tidak dilakukan ya. Karena tidak adanya blok kode. Untuk itu kita perlu memberi atau menambahkan blok kode dengan tanda kurung kurawal buka untuk awalnya dan kurung kurawal tutup untuk akhirnya ini ya. Jadi seperti ini nanti kalau memang benar is lab year itu true akan mengerjakan dua baris ini ya. Beda dengan yang tadi ya. Jadi Anda selalu disarankan untuk menggunakan blok kode sekalipun hanya ada satu. Jadi dibiasakan sebenarnya. Ini hanya kebiasaan saja. Kalau mau nulis if kemudian kurung buka kurung tutup gitu aja. Meskipun hanya satu pernyataan untuk menjalankan yang dijalankan dalam blok tersebut ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ada variabel grade tipe datanya integer sama dengan 85. Ini nilai ya. Kalau grade-nya lebih besar 88 ya, maka akan mencetak tulisan you made the honor roll. Tapi kalau grade-nya di bawah 2 sama dengan 88 ya, maka akan mencetak you are eligible for tutoring ya. Karena grade-nya memang di bawah sama dengan 88, di bawah atau sama dengan 88 ya, maka akan mencetak tulisan ini you are eligible for tutoring. Pernyataan if kedua ini yang akan dijalankan ya. Seperti ini hasilnya. You are eligible for tutoring. Di latihan kedua, import dan buka proyek if else modifikasi ch code event .java untuk menerapkan hal-hal seperti ini. Masukkan angka antara 1 sampai 10, kemudian gunakan pernyataan if. Uji apakah angka tersebut ganjil atau genap. Program harus menghasilkan output berikut. Masukkan nomor 7. Nanti angka tersebut bilangan ganjil gitu ya. Memilih antara dua alternatif. Jika Anda ingin memilih di antara dua alternatif, Anda gunakan pernyataan if else. Kalau ada dua pernyataan yang dipilih ya. Jadi if else, if ini beberapa kondisi, some condition is true, boolean ekspresi. Kalau dia true, ini do something akan mengerjakan ini. Setelah itu ya dia keluar lagi ke kurung tutupnya end if ini. Tapi kalau false ini dia akan mengerjakan yang ini, do something different ini, as block ini. Nah, dari gambarnya sudah kelihatan ya. Saya yakin sudah pernah seperti ini, cuma ini di Java. Memahami pernyataan if else ini menggunakan boolean expression. Kalau true akan menjalani statement 1, kalau false menjalankan statement 2, kemudian dua-duanya akan meneruskan lagi alur kodenya ya. Contoh yang pertama pernyataan if else, if double, tipe data double untuk variabel temperatur, tipe datanya double itu sama dengan get temperatur ya. Jika temperaturnya lebih kecil sama dengan atau sama dengan 32, maka forecast-nya sama dengan snow. Tapi kalau tidak, artinya lebih besar dari 32, maka forecast-nya rain. Ya, tinggal nanti suhunya berapa temperaturnya ya. Kalau di kecil di bawah 32 nanti akan salju ya, kalau di atas itu rain, hujan. Contoh yang kedua, if temperatur lebih kecil seperti tadi sama ya. Ya. Seperti tadi ya. Cuma yang pertama tadi seharusnya saya lihat dulu, saya perlihatkan dulu. Yang pertama ini mana yang akan dikerjakan? Kita lihat ininya temperaturnya, get temperaturnya 30,3. Itu apakah di bawah 32? Iya, makanya salju ini, snow. Jika yang kedua contohnya ini 40,2 hot, terlalu panas ini, dia akan rain ya, akan hujan. Contoh yang ketiga, Anda bisa mengganti kedua pernyataan if dengan pernyataan if else ya.
Pernyataan if else lebih efisien karena hanya satu perbandingan yang dibuat. Contohnya seperti ini, grade 85 if else tadi ya, sudah yang ini ya tadi. Jadi seperti itu contohnya. Di latihan ketiga, impor dan buka project if else egg, teliti atau perhatikan excheck.java. Program tersebut memiliki masalah logika. Bagi beberapa nilai, ini program akan mencetak jawaban yang salah. Menemukan masalah dan memperbaikinya, Anda mungkin perlu menjalankan program beberapa kali dan mencoba nilai yang berbeda untuk melihat program yang gagal. Ganti dua pernyataan if dengan pernyataan if else. Lanjut di latihan keempat, impor dan buka project if else egg. Kemudian perhatikan shoppingchart.java. Gunakan pernyataan if else untuk menerapkan hal berikut. Nyatakan dan mulai variabel boolean out of stock. Jika kuantiti lebih besar dari 1, ubah variabel pesan untuk menunjukkan plural. Jika stok item habis, beritahu pengguna bahwa item tersebut tidak tersedia atau cetak pesan dan total biaya. Yang terakhir mengenai membandingkan variabel. Saat membandingkan nilai dengan menggunakan ekspresi boolean, Anda perlu memahami nuansa jenis data tertentu. Operator relasional seperti tanda sama dengan 2 ini sangat baik untuk membandingkan data-data primitif dan sangat buruk ya untuk membandingkan string dan objek lain. Kita lihat alasannya. Yang pertama membandingkan primitif ya. Nilai Z itu ditetapkan sebagai jumlah dari X tambah Y. Jika ekspresi boolean menguji kesetaraan antara Z dan jumlah X tambah Y, maka hasilnya adalah true ya, seperti ini misalnya. XY 32, Z-nya X tambah Y. 3 tambah 2, 5 berarti ya, Z-nya 5. Kemudian ada variabel test tipe datanya boolean sama dengan apakah Z itu sama dengan atau dibandingkan dengan X tambah Y. Hasilnya true ini ya. Jadi membandingkan nilai relatif. Jika tadi sudah membandingkan primitif, sekarang bagaimana kalau membandingkan string yang tadi ada sedikit kelemahan ya. Nilai Z ditetapkan sebagai gabungan dari X tambah Y jika ekspresi boolean menguji kesetaraan antara Z dan gabungan X tambah Y hasilnya false. String X sama dengan ORA, string Y sama dengan CLE, kemudian Z sama dengan X tambah Y. Ya, Oracle harusnya ini ya. Kemudian kita coba cek ya. Karena ini ditambah ya, tes ini Z apakah sama dengan X tambah Y, ini akan berbeda nanti ya. Kenapa? Menjadi false ya, maka dia akan sangat buruk kalau untuk membandingkan string tadi ya. Itu kelemahan dari compare tadi ya, tanda sama dengan double itu ya. Kalau untuk membandingkan string pasti hasilnya akan buruk. Ya. Mengapa ada hasil yang bertentangan? Primitif dan objek disimpan berbeda dalam memori. String diberi perlakuan khusus. Ini akan nanti dibahas dalam dalam kursus berikutnya ya. Atau materi berikutnya. Sebagai hasilnya ini aja ya. Tanda sama dengan 2 itu membandingkan nilai primitif. Tanda sama dengan 2 itu membandingkan lokasi objek dalam memori. Kemungkinan besar Anda perlu membandingkan konten string dan bukan lokasinya dalam memorinya ya, mestinya ya. Lalu bagaimana cara Anda membandingkan stringnya? Anda nyaris tidak pernah diperbolehkan membandingkan string menggunakan tanda sama dengan 2 ini. Sebagai gantinya, bandingkan string menggunakan metode equals ya, pakai equals ya. Metode ini merupakan bagian dari kelas string. Metode ini menerima satu argumen string, memeriksa apakah konten string sama dengan lalu menghasilkan boolean. Ada juga metode yang serupa, equals nor case ya. Seperti ini Oracle tambah Y. Apakah Z itu nanti hasilnya equals X tambah Y, hasilnya true. Karena sudah pakai equals. Di latihan kelima, import dan buka project if else X. Perhatikan string equality.java. Nyatakan nama variabel string, kemudian minta pengguna memasukkan nilai untuk nama. Periksa apakah namanya Moy, lalu cetak you are the king of rock and roll. Otherwise, atau cetak you are not the king ya, sebaliknya ini ya, sebaliknya cetak you are not the king.
Jangan gunakan sama dengannya. Double ya, gunakan equals to. Benar, equals to ya dia. Equals saja ya, gunakan equals. Maaf, tidak ada to-nya. Baik, summary-nya dalam materi ini Anda seharusnya sudah belajar cara mendeklarasikan, menginisialisasi atau memulai dan menggunakan variabel boolean, membandingkan nilai primitif menggunakan operator relasional, membuat pernyataan if, membuat konstruk if else, dan yang terakhir membandingkan string. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Airi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.